Tapi keutamaan dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikata lu niki basan Jibril alaihi salam, Bapak Ibu rahimakumullah. Lam yughlaq babu taubah ala ummatika ma lam yugharghiru. Nek negenuah tertutup lawang tobat tipa umat dan wahai Muhammad basan Jibril. Sehingga nyawa sampai nek bacot. Lawang tobat khusus tipak tiang penunggu sami sebagai umat Nabi Muhammad ndek negen tertutup sida-sida Allah sehingga nyawan ternya sampai lek bacot. Artinya Nabi selama masih hidup lamun tertobat pasti terima sida-sida Allah. Masya Allah, niki keutamaan kita sebagai umat Rasulullah. Bayangkan rahmat Allah SWT. Lamun man sampai bacot tegumbung beli dosa wah tegawe terima asal temele tobat kepada Allah. Bahkan hadirin Nabi ini wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun, para tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak penghulu, bapak kadus, bapak RT, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali ngiring tiang sami tebarang-barang manjatkan puji syukur. Ulekna juk desida Allah Subhanahu wa taala si masih ican itu sehat sampai saat mangkiniki. Kemudian alhamdulillah tiang sami juga telah ditolong oleh Allah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah niki bau tekadu untuk ibadah kepada Allah. Buruk niki kita selesai salat berjamaah Isya. Alhamdulillah secara berjamaah. Ini semata-mata karena pertolongan Allah. Nabi bang kita kabar gembira saya sembahyang Isya berjamaah. Marakna sembahyang setengah kelam di bertelah-telah. Kira-kira sanggup dengan Bapak Ibu rahimakumullah sembahyang setengah kelam dia terbetelah-telah? Hah? Apalagi itu habisuah tabi walar nih kendeh. Dia tersanggup. Dia tersanggup. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Dengan tersembahyang Isya berjamaah, maka nilainya seperti kita sholat setengah malam. Setengah malam. Kemudian kelanjutan jemaah dengan sembahyang subuh berjamaah, maka pahalana marat sembahyang sekelam betelah-telah. Melihat Bapak Ibu rahimakumullah, melihat mau pada maranika datang jemaah subuh. Molah nih, ndak melihat lagu dia datang. Itu janji Rasulullah pasti niki. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya tidak lupa senantiasa untuk berselawat oleh najuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu girang dibaca selawat? Girang dibaca selawat atau ngendeng selawat? Biasanya ibu-ibu marani kan?
Ngendeng selawat nih, ndek berselawat. Bapak-bapak sih berselawat. Jadi selawat yang dimaksud di sini adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi dalam banyak hadis badak yang pelunggu sami tentang keutamaan terkuat baca selawat. Dalam satu mafhum hadis beliau mengatakan bahwa dengan sigen paling rapat tokol kanca aku jelak jemak le jelak kiamat adalah dengan si paling luwih bacana salawat. Rapat berdampingan duduk bersama Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, man shalla alayya fi kulli lailatin aw naharin mi'ata marrat wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Saya berselawat satu kelema kedian wajib legen mau syafaatku jemaah lejul kiamat. Wajib legen mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah lejul kiamat. Lagu enggak saya selawat doang sembahyang dek tak mau marani kan deh. Umpena karena ita peta bati kembulan telang. Harap dengan berusaha marani kan? Kira-kira dengan berusaha niki buat kembulana sina peta bati cerdas atau enggak? Rugi niki. Sembahyang nika modal, selawat nika bati. Bahkan modal dengan selapuan amal ibadah niki sembahyang. Ngumbe-ngumbe kuat beramal selain nasi sembahyang lalu sembahyang kita gawe yang dinarak kenana. 10 juta bilang minggu itu bersedekah. Tiap tahun terlalu berhaji. Atau banyak amalan-amalan yang lain lagu sembahyang dia tegawe. Selapuan pahala niki. Karena sembahyang niki merupakan barometer atau ukuran. Dia niki adalah modal utama, si paling pertama era dan tata hisab lek jelo kiamat. Si paling pertama kita ketuaan era lek jelo kiamat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara maksud perayaan Nabi niki, maka kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah termasuk sembahyang, muasyarah, pergaulan bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan masyarakat. Kemudian muamalah bagaimana kita berinteraksi, berhubungan, jual beli, sewa nyewa, saling singgahin, saling endengin, saling tulung, dan akhlak. Terutama sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia telah ngendeng juga disida Allah subhanallah. Kejarian untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat si paling mulia. Berarti lamun hadramat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi tadi termasuk asyraful makhlukah. Makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mulia. Maka umat pun marak nikah adalah umat si paling mulia. Sehingga dalam hadis qudsi disida Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni haramtul jannata lisairil umam hatta tadkhula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram natamain surga nasi selapuan umat-umat Nabi selain, sehingga umat Nabi Muhammad berjulu tamain surga. Jadi umat-umat Nabi selain niki yang deman kanggo tama surga sendeman tiang pelunggu sami. Syukur ndek di rumah Nabi Muhammad. Syukur ndek. Ibu-ibu ndek narawangkan syukur apa ndek? Harus tersyukur, bahkan wajib tersyukur. Bayangkan hadramat Allah subhanahu wa ta'ala surga nota haraman tiba selapuan umat sendeman ita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadramat Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, di mana ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nikinya kena AC. Nabi nikinya kena tokol AC. Nabi ASEAN Rasulullah. ASEAN tiang penunggusannya hadir rahimakumullah. Waalaikumsalam, silakan Guru. Ampun ya. Baik, hadramat Allah subhanahu wa ta'ala. AC Nabi tokol
Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam menghibur Rasulullah. Wahai Rasulullah, dende dah asik. Nabi asal Rasulullah tiang belum sami niki. Subhanallah. Siung 400 tahun sudah liwat lain niki wahna angenan ita pada si Rasulullah niki kecintaan Nabi tepat tiang belum sami. Sehingga asal pikiran ngombe dan kejarian ta ita niki la akhir zaman. Maka Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, dende dah asik Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala wah jamin tiba umat dah. Pertama Allah bermanik dalam hadis qudsi bahasan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi manik di sini ana inda zanni abdi bi fala yukhalifu zannahu. Manik Allah taala bahasan Jibril tiba Rasulullah. Aku no tergantung nyumben tanah badai aku isi panjaku. Masyaallah. Makan dende kepada Allah taala lagi. Senantiasa kita dituntut untuk berhusnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang perlu saya miliki lamun berdosa anggap badi Allah taala dan ampun sekalian dosa tak ampun dosa tak. Apa setagawe ini kita beranggapan kita berhusnuzon kepada Allah terterima. Walaupun misal maulid banyak orang mengatakan dia terterima maulid, tapi kita beranggapan kepada Allah maulid tadi kita terterima sida-sida Allah. Nabi pun pembadik maka oleh karena kita harus berbadik si bagus-bagus juga sida Allah Subhanahu wa taala. Niki di antara keutamaan umat Rasulullah SAW. Kitab daripada hadis qudsi niki adalah untuk tiang pun musyami. Kita selaku umat Nabi Muhammad niki tergantung pembadik tak iya kita terbang sida-sida Allah, masya Allah. Si kedua hadramat Allah Subhanahu wa taala. Saya wah tertutup aibna lek bon dunia era niki dek negeri jari ilak lek jelo kiamat. Niki khusus tipe umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad nikah. Saya ibu-ibu saya umat Nabi Muhammad. Ita pada selapu. Jadi saya wah tertutup aibna umat Nabi Muhammad niki lek bon dunia era dek negeri jari ilak, dek negeri jari sakit, dek negeri jari susah lek jelo kiamat. Maka hadramat Allah SWT barangkali pernah yang sampean kita ni ke manusia pasti saran salah, saran dosa wah tegawe lagu ndak baik tegen sampai bangga dengan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan sehingga terceritaan arak separuh dengan mah lai aku masing ku girang lengah ongkat 2 botol dek ku lengah-lengah ongkat bercerita bangga nih lai aku masing ku sejari maling jakling nih masya Allah. Dek kunyit bakat rantak linga. Wah ku berguru besar teguh haning cupok ogat. Nikah dalam Allah Subhanahu wa taala. Niki dek tekanggo ceritaan karena ketika orang-orang sudah melupakannya itu maknanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun tuan guru cupok sebut yang buruk niki terkenal lah mulai betul ya niki dengan berguru teguh oleh haning cupok. Nikah dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah. Nah karena kita kanggo ceritaan Malik kelengan soh tegawe. Karena apa? Ketika kita sudah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa bertobat, bawa tegawe kebagusan, itu pertanda ya sebut sida-sida Allah. Nenek terbuka-bukaan diri Malik. Bikin api keutamaan. Bahkan hadirin rahimakumullah dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikata lu niki bahasan Jibril alaihissalam, Bapak Ibu rahimakumullah. Lam yughlaq babu taubah ala ummatika ma lam yugharghiru. Nek negeluah tertutup lawang tobat tipe umat dah wahai Muhammad bahasan Jibril sehingga nyawa sampai nek bacot lawang tobat khusus tipe tiang penunggu sami sebagai umat Nabi Muhammad ndek negen tertutup sida-sida Allah sehingga nyawan ternya sampai lek bacot. Artinya Nabi selama masih hidup lamun tertobat pasti terterima sida-sida Allah. Masya Allah. Niki keutamaan kita sebagai umat Rasulullah. Bayangkan rahmat Allah SWT. Lamun man sampai bacot terbumbu beli dosa wah tegawe terterima asal temele tobat kepada Allah. Bahkan hadirin rahimakumullah dilanjutkan oleh Jibril alaihissalam, man ja'a bil khatiyah mil'ul ardi ghafarallahu lahu ba'da an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya datang juk bodu niki jauh dosa penuh bumi niki si dosa.
Penuh bumi niki si dosa. Maka dosa semarak belik niki kena tak ampun sida Allah lamunah ngucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Alhamdulillah belik niki waktu zikir. Engkah maghrib zikir, engkah isya zikir. Bahkan setiap waktu dia ketinggalan sarang zikir niki hadrat Allah. Nabi makin nampak terlalu susah. Itu kurang zikir. Yang buat macam perasaan tu. Milih tersili, nih, milih tergempukan, milih tergedekum beda, itu kurang zikir. Karena dengan selalu berzikir itu akan jamin sudah Allah guna ican tenang. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan dia berzikir kepada Allah. Kamu teman tenang Bapak Ibu zikir. Oatnya zikir. Tenangnya posisi aningnya. Saya bersusah. Posisi ngingok minta paran terjogang malah. Mele tenang. Macam maning teh. Lek tahu-tahu si malah dia demen sudah Allah. Namun tak mele tenang, kuat-kuat zikir. Kuat-kuat zikir. Hanya dengan kita berzikir kepada Allah, apa yang tak jari lembut. Bahkan haramatullah untuk kuat berzikir, insya Allah niki jemak genta mati dalam keadaan berzikir. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan man asya ala syai' famata alaih. Dengan mau gena mati tergantung kebiasaan waktu si masih hidup. Jadi umat Rasulullah niki ciri ada kuat-kuat zikir. Insya Allah jemak genta mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Genta leka zikir atau burukankah zikir, apa yang kita zikir? Karena sesuatu yang kita biasakan itulah insya Allah yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Dan sekali lagi zikir niki bersama Jibril alaihissalam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu akan menjadi pengampun dosa umat Nabi Muhammad sekalipun dosa niki penuh bumi niki. Niki kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya firman Allah kata Jibril alaihissalam, yarfa'ullahu al-'azab 'anil amwat bi du'ail ahya. Allah Subhanahu wa taala niki gen bebasan atau gen bersih dosa-dosa atau dengan sini kata azab dalam kubur niki sebab doa nat yang penunggu si masih hidup. Baik karena nikah ndak baik tegen malas-malas doa dengan toak suah ninggal, keluarga suah ninggal. Kemudian demikian pula siapa orang-orang kita cintai, para guru kita, para alim ulama kita, masyarakat kita, terdoa sampai doa kita. Banyak orang mengatakan kadang-kadang sampai enggak sampai doa sampai doa ini astajib lakum manik bisida Allah dalam Al-Quran. Berdoalah kepada aku niscaya aku kabulkan. Nikilah di antara keutamaan yang perlu kami sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah makmulah mungkin kita berpikir maaf apa sih terbalas kecintaan Nabi niki. Nabi marak nikah sih bekangan iteh. Kita mungkin ngombe tak balas cinta Rasulullah. Kita ini pun harus lebih kita bekangan juk Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, cinta Rasul niki tidak cukup sekedar tiang puluh usaha niki lagu cinta Rasul. Harus terbuktian. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Selapu anu umatku nina mama toa tanak jakna tamu surga doang. Subhanallah. Illa man aba, kecuali si bila tamu surga. Sahabat berketuan Rasulullah. Harap ke Rasulullah dengan nek bila tamu surga, saya nu nek bila tamu surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Saya taat duk aku, turut aku, contoh aku, itulah dengan si bila tamu surga. Wa man asani faqad aba. Lagu saya bermaksiat duk aku ndek nemene laksanakan ajaranku. Ndek nemene turut caranku. Maka itulah hakikatnya dengan sindik nemene tama surga. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya hidupan amalan sunahku, berarti ia tanda bekangan di aku. Saya bekangan di aku, ia ben kancangku di dalam surga. Masya Allah, ngombe nikmatnya itu bareng tokal berdampingan kancang Nabi di dalam surga. Syaratnya Nabi ikuti cara Rasulullah, jalan hidup Nabi.
Bahkan Al-Quran Ali Imran 31 jelas mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, badak ya pada wahai Muhammad, manik disida Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Jadi syaratnya ampun mau kecintaan Allah, ampunan Allah. Dalam ayat ini dua Bapak Ibu. Pertama, kita harus mencintai Allah, kemudian ikuti Rasulullah SAW. Pasti kita tekankan sedih Allah. Maka Nabi maknanya, yakni keamalan sunnah-sunnah Rasul SAW di dalam kehidupan teh. Bahasa ulama, sunnah Nabi ini ke arah telu. Okay. Sunnah adah, sunnah ibadah, sunnah dalam dakwah. Ada juga mengatakan surah, sirah, dan sarirah. Sunnah adah itu kebiasaan Nabi SAW. Ini sunnah adah, kebiasaan keseharian Nabi SAW, yang kadang-kadang juga kita lakukan, cuma kadang-kadang tetap bernilai sunnah. Contoh saja, maaf niki, adah keseharian Nabi. Kalau beliau makan niki, dia dua kedua kiri. Niki kecil. Sesungguhnya sunnah itu tidak ada yang kecil. Menentukan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi niki dia dua berkelor kedua kiri. Nih, selalu beliau dengan tangan kanan. Kemudian baca bismillah, baca doa. Bahkan dalam hadis Hadratullah dalam Riyadhus Shalihin jelas disebutkan, lamun Nabi niki berkelor, Nabi niki ndek neman gen besok imana sendek neman tabewalar, lamun cara tu taben belet niki mengkulum-kulum jarinya, nyot-nyot iman teniki. Namun ini kadang-kadang parahnya dengan melak. Padahal sememaran melak ini tidak tahu kena. Padahal itu orang mengamalkan sunnah Rasul. Nabi niki tidak ada besok iman sendirian mengkulum-kulum jarinya. Lalu kita dengan lah melak ni jangan kurang semangat le balik. Ya, sila niki. Orang dengan melak padahal dengan mengamalkan sunnah. Lamun berniat para nimelak niki karena merendahkan sunnah Rasul, dosa besar. Harus kita tobat, mohon ampun kepada Allah. Berarti seolah-olah kita merendahkan Rasul. Hati-hati niki hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki. Nah, niki. Jadi dalam adah, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum. Lamun beneng ayo niki Rasulullah niki tidak kadang ketiup. Ya. Kita kan lagu main tiup, ya niki adik ingat. Anda ingat ndak tiup ya. Nih. Jika ada Allah SWT, kalau kita makan menggunakan garam. Bahkan ulama juga menjelaskan yang sunnah itu, lamun terbekeluar niki, maaf, beribu-ribu maaf, nih. Ini tak bisa iman nasi kayak kobokan. Kobokan maksudnya masih celeban, masa ya kayangan celeban. Kobokan atau mangkuk, kumbe, nah, coba teindeng. Si pertama besok iman, alhamdulillah. Kedua, lamun si keempat, kemudian si keempat niki besok iman, ya koreng misalnya. Nih, kuman penuh. Bara si kelima, si keenam karing kuman di bekas koreng ini orang tadi belum seiman. Sila cuma dia hindeng karena dia tidak sunnah. Kemudian lamun tak selesai telur. Si pertama niki dia tempat sebelum dia ngamal sunnah dia nyot masih penuh ragi niki. Dia rangot iman nih penuh nih telep lima. Beak mulai kuning-kuning sekedi. Si kedua, si kedua, si ketelu, si kelima karing rawaknya doang. Sehingga sampai si keenam ibu saya iman lagu saya remis imannya. Karena apa? Tidak mengamalkan sunnah. Tidak parani remeh niki. Nah, lagu itu tidak ditandingan kan deh. Kadang-kadang ampure niki tuan guru bareng nomor telu tak bisa iman karing rawaknya doang. Tuan guru mau rawak. Ya Allah. Nih. Niki hal-hal semua niki ya. Kita napiarana kita belajar sedikit demi sedikit nih untuk kita amalkan sunnah Nabi dalam tinduk nikah drama Allah SWT. Kita diajarkan ya tasbih Fatimah atau niki 30 sekurang-kurang terbaca. Lamun bau kita berwudu. Selit mati niki saya tahu mati tekerang soran.
Ilu mata dengan kelangsoran niki nih. Hubungan niki kayak senggigi nih, yang betalet. Jadi begawean nek bima niki, kancana telu. Satu kamar dia dalam satu tempat niki. Nah, memang orang niki orang-orang taat. Pas dia mau bangun tahajud, dia bunyikan alarm. Bunyi alarm jam 4 niki untuk urus tahajud. Nah, jadi 2 urus selalu mandi dan selesai sembahyang. Turesan usang yang ngantok lalu. Terus-terusan ya kelangsoran mati. Ya kelangsoran mati. Sebenarnya tidak ada kelangsoran, ini memang tempatnya dalam keadaan marah. Yang pada berbahasa ulama, an-naum mautus saghir wal maut naumul kabir. Tinduk no merupakan mati semendak. Sedangkan mati no adalah tinduk si lainnya. Baik, hadramatullah, kelanjutan. Ini sunnah ada kebiasaan Nabi keseharian. Bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana ampura agung niki Nabi memelihara jenggot, itu namanya surah. Sunnah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu itu sebenarnya kita lagu tiang hijau gerante kan, sebentar bedak dong deh. Selanjutnya sunnah dalam ibadah. Baik di sekian banyak ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu saja, sholat misalnya. Nih, sembahyang nikin ini sembahyang menurut aku, sembahyang menurut Nabi. Ngombe sembahyang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah. Di masjid, di awal waktu. Lamun ibu-ibu kangen dari Bali, lamun dari mele silakan dia suruh ilaguan. Nih, niki sunnah dalam ibadah. Nah, sunnah dalam ibadah. Nabi niki masya Allah menjelang wafatnya beliau masih sempat dipapah oleh Bilal dan Ibnu Abbas untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Padahal Nabi dan dia doang dari dulu. Dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah, sehingga datang waktu pelihara sedih Allah Subhanahu wa taala. Lagu makat maradika hadir, sehingga ada dalam satu hadis kenapa Abu Bakar As-Siddiq beliau menjadi imam, karena Nabi sudah tidak kuat. Tetapi dalam keadaan uzur, tidak ada kawan nganjeng, bahkan dia duduk sholat sambil tokok datang berjamaah. Ya pun ada satu riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Abu Bakar dia melebang laguan dari bau, dia narak bau nanu nih kayak Rasulullah dia bau pokoknya. Sehingga Abu Bakar dan waktu ini pada waktu subuh sehingga telat sampai menjelang daripada terbit matahari, karena tak anteh beliau datang beliau ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita maaf, beribu maaf, kadang-kadang kita niki terkecoh si makna sunnah dalam fikih. Lamun tegawe mau terpahala, lamun dia tegawe ndik temerdosa. Niki kan lamun secara fikih. Dek, itu tuh niki ndik dipeleh. Cuma coba teindeng lanjutan, lamun tegawe mau terpahala, lamun dia tegawe dia temerdosa lagu rugi beli. Karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi niki ada marak pahala 100 dengan mati syahid. Man tamassak di sunnati inda pasadi ummati niki. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat orang-orang yang sudah fasad, sudah meninggalkan sunnahku, palahu ajru atas syahid. Maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Niki keutamaan sunnah. Nah, lamun kadang-kadang mau seburu niki, lamun tegawe mau terpahala, lamun dek tegawe ni aru ya sunnah lingta dengan ngebang do telik balik mau ruku nih subuh niki masya Allah simbuta syarat dek sampai setengah kilo dek tekasa. Coba rubi niki dengan pelai niki lengan mangsit sampai Mandalika bersempeden luar biasa kuatnya. Nih, niki memang luar biasa, tulak malik. Tulak niki lepas sepeda ngonong malik, ngonong taik ngonong pelai malik. Ya Allah, kuat apa nih? Kuat niki. Lagu maaf kadang-kadang dengan si kuat marah niki dia kasak simbut di waktu subuh. Syarat setengah kilo. Apakah itu kita mengatakan diri kita cinta kepada Nabi? Jadi tante bekangan Rasul itu kehidupan sunnahnya. Hidupan sunnahnya. Maka itulah cara kita mencintai Nabi. Nah itulah maksudnya dalam perayaan Maulid Marak niki adik semakin ingat. Kenapa kita mesti ikuti Rasulullah? Karena beliau niki adalah makhluk yang paling sempurna, hamba Allah yang paling sempurna, karena masih dalam tian. Bayangkan begitu dia lahir, irhas Rasulullah SAW. Irhas niki kejadian luar biasa. Tipak calon Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah. Nabi niki menjelang lahirnya niki Nabi arana Ka'bah si gentak ancuran si tentara Abraha. Maka Allah porak-porandakan tentara Abraha niki.
Niki sehingga tersebut tahun kelahiran Nabi niki tahun gajah. Tahun gajah, al-fil, amul fil. Jadi tahun gajah. Kumbekna senak lek waktu kelahiran Nabi niki yang pokna datang tentara-tentara Abraha silakan Yaman, sigin sedang Ka'bah. Tetapi Allah kuasa. Dia ada peri kirim manusia untuk menghadapi tentara ini. Cukup kedip kirim Allah Ta'ala kan neraka ini untuk terikan batu pada stolang sehingga tentara ini semuanya hancur. Itu kenapa? Karena memang ciri-ciri kenabian beliau itu terjadi di saat-saat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ribuan gajah, bayangkan, ribuan manusia datang hancuran Ka'bah. Allah tidak butuh tentara polisi untuk menghadang tentara-tentara bergajah ini. Cukup kedit kirimnya sedih Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka burung-burung yang berasal dari neraka sijil untuk melempar mereka, sehingga mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Subhanallah. Siapa punya kerja? Allah. Dan itu sebagai tanda bahwa kelahiran Nabi kita sebagai orang yang paling mulia. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala niki gedung-gedung yang tinggi waktu niki di Persia nih, yang begitu kuat luar biasa. Saat kelahiran Nabi berberok di narak judulnya berberok, bahkan api-api kita sembah dengan penyembah api ini ke ribuan tahun barak diri nih. Dia 20 ribuan tahun terus barak nyala. Saat kelahiran Nabi padam, langsung mati. Niki kenapa? Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi itulah sehingga kita karena diperintahkan untuk mengikuti beliau. Nih, namun disuruh turut malaikat sedih Allah tidak mampu. Maka cukup manusia kita disuruh turut, yaitu Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, niki dalam ibadah sunnah beliau sembahyang lah, di samping ibadah-ibadah yang lain. Dengan sebab atau dengan perantaraan kita melaksanakan perayaan Maulid Semarang ini, mudah-mudahan masjid ini semakin pol. Dengan sholat berjamaah kita semakin gairah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Enggak andar merari doang untuk memilih amalan sunnah. Yang cukup sedih. Apa kata? Keberombok karena sunnah kan? Ya Allah, andar merari itu maknanya kita amalkan sunnah yang cocok dengan hawa nafsu. Ya arahkan dengan malaikat. Tetangga sembahyang sunnah berjamaah baik dia berkawa, namun antar sunnah merari dia kembali kemudian. Dia kembali kemudian. Ya sunnah kadang-kadang. Tapi coba suruh sunnah selain puasa selain kami suruh sunnah. Arak doang alasannya. Bahkan merujuk masjid dikira alasannya. Nah, jadi sunnah Nabi ini tidak ada yang kecil, semuanya besar. Maka sekali lagi mudah-mudahan ya, dengan perantaraan Maulid niki, dengan hikmah Maulid yang kita rayakan, kita semakin meningkat amal ibadah kita, terutama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan sekali itulah wujud kecintaan kita kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali deriki juga entah tersekedin deh. Ya kan naik keleman dia tiang ngecup niki. Dia tiang ngecup dengan nonek niki deh. Itu ceramah diri nih. Lagu memang tiang punya prinsip dan kawan, selama masih kau wajah berusaha di narak waktu nih. Mudah-mudahan saling doa dia tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, niki sebagian sampean kalau lebihnya mohon maaf nih. Mudah-mudahan apa sampean niki kita diberikan kekuatan untuk amalkan oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.